Hai guys, hai semuanya, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya, yang dimana bunga darah roh akan jatuh ke tangan Tipangji. Apakah dia bisa memilikinya? Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Saat perhatiannya telah teralihkan, Xiaopa pun mengambil bunga itu dengan cepat dan pergi menjauhi mereka. Hingga anak buah dari Tipangji mengejar Xiaopa sampai hutan terlarang yang didiami banyak hewan buas. Setelah masuk ke dalam hutan, kini Xiaopa dikejar oleh hewan yang ada di dalam hutan itu. Untungnya, dia bisa melarikan diri. Merasa aman dengan keadaan untuk menambah energi dan menembus celah spiritual, dia pun melakukan meditasi yang pada akhirnya dia bisa membuka nadi yang lainnya. Hanya 3 nadi tersisa yang belum terbuka. Jika Xiaopa sudah bisa membuka ketiga nadi itu, maka Xiaopa akan mencapai ranah celah spiritual. Selesai dengan meditasinya, Xiaopa pun menemukan sumber mata air. Namun, sumber mata air itu bukan sumber mata air yang dia cari. Di situ pun Xiaopa menemukan rubah kecil, putri dari semua binatang iblis yang berawakan rubah yang terluka. Dia pun merawatnya dan membawa rubah itu bersamanya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Xiaopa menemukan gua yang dirasanya aman untuk beristirahat. Namun tak disangka, di dalam gua itu dia menemukan sumber mata air spiritual yang dia cari. Dengan cepat, dia mengambil air itu. Selesai dengan urusannya, Xiaopa pun langsung mengajak rubah itu keluar. Saat duduk, rubah itu memakan bunga roh darah Xiaopa. Dan seketika itu, luka yang dialaminya sembuh dengan cepat. Tak menghiraukannya, Xiaopa terus menuangkan tetesan air itu ke tangannya. Ternyata Xiaopa menggunakan air itu untuk bermeditasi dan sebagai usaha dalam meningkatkan kekuatannya ke ranah tingkat 2. Sementara itu, Jishu dan lainnya sedang mencari Xiaopa. 长风，你最擅长追踪，有没有？个方向，
只不过那边聚集的荒兽不少，荒兽再多也要杀过去。 Keesokan harinya ternyata Xiaopa belum bisa meningkatkan kekuatan yang dia miliki. Pada akhirnya, rubah itu mengajak Xiaopa untuk kembali ke gua sumber air spiritual dan mandi di kolam itu. 你是让我跟你走？哎呀，又回到这里了，怕是会要命。你是让我洗一洗？哎。 Tak disangka saat dia masuk ke kolam itu kekuatannya meningkat dengan sendirinya dan menjadikan Xiaopa bisa membuat perlindungan tak terlihat untuk dirinya. Perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah-tengah perjalanan, dua ekor hewan tingkat 3 sedang mengintainya. Namun mereka dibuat takut oleh sang rubah. Dan Xiaopa menyangka bahwa aura dirinya lah yang membuat hewan bos itu takut. Serta rubah itu menemukan jamur yang lebih berharga dari bunga roh darah. 莫非他们都感应到了，敢来招惹我？嘿嘿。啊？比我的灵血花还珍贵。蜈蚣藤，千年青。 Tak sadar, kediamannya saat ini telah ditemukan oleh kelompok Tipangji, sehingga Xiaopa pun harus bertarung dengan mereka untuk mengetes kekuatannya. 抓住他，拿回灵血花。倒也不，我现在重新回归启灵境界，有本事和我单挑，群我算什么本事？看暗器。 忘恩负义！好，德西，地裂痕，真是废物！那就把灵血花和你的命都留下吧。 Saat mulai terpojok, datanglah teman-teman Xiaopa untuk menolongnya. Namun, Xiaopa harus terkena tebasan pedang Pangji di perutnya. 太不把我们放在眼里，小白，你们这些不要脸的家伙，居然！杀！ Lagi-lagi Xiaopa pun harus bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Saat sedang bermeditasi, mereka pun dibuat terpukau dengan ranah kekuatan Xiaopa yang semakin tinggi. 怎么感觉小发有点不对劲？哎，这命轮的影子，你自己看。 2级命轮啊，不愧是龙。 Datanglah seekor rubah peliharaan Xiaopa yang membuat mereka terkejut dan akan membunuhnya. Rubah itu pun langsung duduk di pangkuan Xiaopa. Ketika selesai dengan meditasinya, Xiaopa pun terkejut karena melihat teman-temannya dengan posisi siap menyerang.